Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, di hari yang cerah ini, meski semua aktivitas kita dibatasi dikarenakan ada himbauan untuk beraktivitas hanya di rumah saja, dan kali ini saya akan berbagi tips perihal mendidik anak usia dini di tengah pandemi. Apa saja tipsnya? Ada 5. Tips yang pertama adalah lakukan atau buat kesepakatan antara ayah, bunda, dan ananda. Kesepakatan ini berlaku dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Kesepakatan waktu kapan akan dilaksanakan belajar untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ataupun ibu guru. Kesepakatan ini juga melatih anak menentukan atau belajar perihal tanggung jawab dan konsekuensi, agar ketika anak melakukan aktivitas belajar itu tidak hanya sekedar semaunya saja, atau misalkan terserah waktunya menurut apa yang diinginkan anak, tapi harus sudah ditentukan waktunya. Kemudian tips yang kedua yaitu bersamai anak saat belajar. Bersamai anak saat belajar di sini tidak hanya ada atau keberadaan ayah dan bunda ada bersama ananda tanpa mendampingi atau melakukan pengawasan, apalagi hanya sekedar menyuruh atau menuntut anak belajar saja. Ini jelas salah. Harus dilakukan pendampingan dan pengawasan. Misalnya ketika anak belajar dibiarkan sendiri tanpa didampingi, justru malah ayah dan bunda sibuk masing-masing dengan kegiatan atau aktivitasnya masing-masing. Nah, kemudian tips yang ketiga yaitu tentukan waktu yang efektif. Waktu yang efektif di sini yaitu waktu yang efektif untuk belajar, di mana kita bisa melihat kapan waktu-waktu yang bisa sekiranya anak kita fokus, kita sebagai orang tua yang mendampinginya pun fokus. Belajar di sini dilakukan cukup sekitar 1 atau sampai 2 jam saja. Tidak usah dalam seharian belajar terus-terusan untuk mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. 1 dan 2 jam waktu yang efektif untuk belajar itu cukup, terutama untuk anak usia dini. Nah, tentu saja ini pun disesuaikan dengan kapan waktu yang diberlakukan oleh sekolah dalam melakukan aktivitas pembelajaran selama di rumah. Selama waktu yang ditentukan ini, anak dan orang tua harus fokus, tidak menyambi dengan kegiatan yang lain. Misalkan anak sambil mengerjakan atau sambil berlari-larian, bahkan ayah bundanya juga mendampingi belajar tapi sambil bekerja atau misalkan sambil melakukan aktivitas pekerjaan rumah gitu. Melainkan harus tetap fokus satu sama lain. Kemudian tips yang keempat yaitu maksimalkan waktu kebersamaan di sini, yaitu ketika semua aktivitas pembelajaran sudah selesai, kita manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Misalnya ayah melibatkan putra-putrinya untuk membantu mengerjakan pekerjaan seperti berkebun, mencuci motor, atau bahkan melakukan aktivitas potong rumput dan lain sebagainya. Misalkan untuk ibu bisa mengajak putra-putrinya untuk melakukan aktivitas mencuci piring, mencuci pakaian, atau bahkan melibatkan putra-putrinya untuk memasak di dapur. Dan ingat, semua konteks kegiatan dimasukkan ke dalam proses pembelajaran. Jadi harus disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tips yang kelima adalah tetap melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai aktivitas bersama ananda. Di tengah kebersamaan selama 24 jam ini, tentu ayah bunda merasa kelelahan atau bahkan kebingungan.
apa lagi? Harus bagaimana lagi? Nah, dalam melakukan aktivitas tersebut tetap kita kaitkan dengan Allah agar apa-apa yang dipelajari oleh anak kita senantiasa mudah dicerna, nasihat yang diterima oleh putra-putri kita senantiasa mudah untuk diamalkan, diresapi, dan dituruti. Nah, demikian tips yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Semoga selama pembelajaran di rumah tetap menyenangkan, tetap bahagia, dan tetap menjadi kesempatan yang emas membangun kebersamaan, kelekatan bersama putra-putri kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.